Jujur ya, Pak, kalau saya melihat saudara saya dijahati, itu saya sedih, Pak. Tapi saya lebih sedih lagi kalau yang jadi penjahat adalah saudara saya. Jadi mohon maaf nih, misalnya ada rumah ibadah saya, agama saya diserang atau di izinnya susah, itu saya sedih. Tapi lebih sedih lagi kalau yang rumah ibadah lain itu dipersulit. Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Saudara dalam Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu kita melihat di media sosial di mana sekelompok orang menolak pembangunan gereja HKBP yang berada di daerah Cilegon. Dan saudara dalam Tuhan, tadi saya cukup kaget dan cukup terberkati dengan satu video seorang ustadz yang menyampaikan pesannya terhadap penolak-penolak gereja. Dia menyayangkan sikap para penolak gereja karena ustadz ini tidak setuju sikap mereka, tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Menurut beliau apa yang mereka lakukan merupakan hal yang kurang baik, hal yang tidak terpuji. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa pesan ustadz ini terhadap mereka yang menolak pembangunan gereja? Mari kita sama-sama menonton videonya terlebih dahulu sebelum kita lanjut pembahasannya. Jujur ya, Pak, kalau saya melihat saudara saya dijahati, itu saya sedih, Pak. Tapi saya lebih sedih lagi kalau yang jadi penjahat adalah saudara saya. Jadi mohon maaf nih, misalnya ada rumah ibadah saya, agama saya diserang atau di izinnya susah, itu saya sedih. Tapi lebih sedih lagi kalau yang rumah ibadah lain itu dipersulit. Nah, saya sekali lagi nggak bilang yang melakukan itu pasti orang-orang dari agama saya. Kalau yang mempersulit itu adalah dari agama saya, apalagi nggak cuma mempersulit, bahkan sampai mempersekusi. Dan saya lihat beberapa video di Bandung waktu itu, orang lagi di dalam gereja samperin, dibubarin, terus orang ibadah di ruko juga disuruh dibubarin. Saya merasa di situ semacam ada ketidakadilan gitu. Maksudnya kalau ngomong jangan ibadah di sini, nggak ada izinnya. Saya sih asal tidak mengganggu, meski kalau ngomong berisik, lebih berisik. Ini maksudnya pakai speaker 5 kali sehari, kita harus jujur aja kan. Itu lebih berisik. Makanya saya kalau selama misalnya teman-teman Kristen mau ibadah di rukonya, meskipun berisik, seberisik apa sih? Tapi memang kalau ngomong sound system lebih bagus teman-teman Kristen sih kalau ngomong sound system. Gitu ya. Pasti JBL gitu kan. Terus Pioneer kalau dari teman-teman terus diupdate lagi begitu ya. Terus diupdate ya. Dan di tempat-tempat mewah begini, kalau teman-teman saya kan pakai speaker yang triple doang kan. Kita bubarin gereja, bubarin orang ibadah. Alasannya selalu pasti nggak ada izinnya. Ya kalau nggak ada izinnya dibantu dikasih izin. Dan lagian sekali lagi ya, maksudnya misalnya pemerintah ada aturan harus izin gini, rumah tidak boleh dibuat tempat ibadah. Kalau saya sih selama dia, kecuali dia nutup jalan. Kalau ngomong nutup jalan juga lebih sering teman-teman saya daripada teman-teman ini. Kenapa jemaahnya Bang Yeri tidak pernah nutup jalan? Karena mampu sewa gedung. Gitu Bang ya. Berarti secara jujur Bang Yeri masih merasa adanya ketidakadilan. Dan pasti kan gini, statement ini mungkin bakal sering saya share ke teman-teman Kristen supaya teman-teman Kristen ini tidak membangun satu persepsi ke teman-teman Muslim bahwa image-nya seperti itu. Toh ada juga sahabat Muslim yang gelisah, nggak nyaman kalau menyuarakan hal yang sebenarnya juga, sehingga tidak tercipta asumsi publik yang nggak selesai. Jadi ini juga terima kasih kalau Bang Yeri membantu menjelaskan ke teman-teman Kristen bahwa yang oknum itu beneran begitu. Maksudnya, jadi orang tindakannya begitu, gampangnya kan mereka kan menyalahkan, wah ini orang Islam nih, wah pasti ajaran Islam. Betul. Sekali lagi terima kasih kalau Bang Yeri mau membantu meluruskan bahwa
bahwa ini bukan ajaran Islam. Saya punya teman Islam yang nggak begitu. Nah, kan tugas saya adalah menghilangkan stigma fobia Islam pada masyarakat, bahwa Islam tidak ada selalu berhubungan pasti dengan teroris, dengan tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya. Kita harus membangun dan melihat juga dari sisi yang luas. Secara contoh ya acara istilahnya ini kan pencerahan, supaya teman-teman Kristen ini juga melihat bahwa kami duduk bareng. Ada hal yang berbeda, tapi bukan berarti nggak bisa duduk bareng, bercerita dan sebagainya. Sehingga lewat acara ini juga saya mendorong teman-teman Kristen tidak menaruhkan stigma negatif. Kita minoritas, kita tinggal di negara di mana penduduk Islam paling besar di dunia. Artinya harusnya orang Kristen melihat ini sebagai satu anugerah, diberi kepercayaan, dan ya saya yakinlah bangsa ini hanya diizinkan diinjak sebenarnya oleh perbedaan seperti ini. Gitu. Justru perbedaan, sekali lagi perbedaan bukan ancaman. Betul, bukan ancaman, tapi justru harus jadi semangat untuk bersama. Baik, saudara dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz di video tadi. Ya, intinya adalah dia menyayangkan sikap daripada mereka yang menolak pembangunan gereja, ya, terkhusus di daerah Cilegon. Saudara dalam Tuhan, ini salah satu bukti bagi kita bahwa tidak semua Muslim ya anti dengan gereja. Ya, ada sebagian Muslim yang anti dengan gereja, dan ada sebagian mereka yang menjunjung tinggi nilai toleransi antara umat beragama. Ya, salah satu contohnya adalah Ustadz di video tadi. Ya, dia mendukung pembangunan gereja di daerah Cilegon. Bahkan dia tidak segan-segan menyampaikan pernyataannya bahwa dia sangat menyayangkan sikap mereka yang menolak pembangunan gereja. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, jikalau ada di luar sana yang melakukan penolakan terhadap gereja, yang benci dengan gereja, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji terhadap gereja, saudara dalam Tuhan, jangan berkecil hati. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang toleran, masih banyak orang-orang yang menjunjung tinggi nilai toleransi, dan masih banyak orang yang berbeda agama dengan kita, tetapi mereka mendukung kita dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kita lakukan. Saudara dalam Tuhan, satu pesan buat Ustadz di video tadi, ya, terima kasih buat Bapak Ustadz sudah mewakili kami sebagai orang Kristen, dan terima kasih juga buat Ustadz sudah menjunjung tinggi nilai toleransi di negara tercinta kita ini. Beliau merupakan panutan yang patut dicontoh oleh setiap kalangan masyarakat dalam hal toleransi. Ya, dan saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.